Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya hari ini? Pada sehat-sehat semua kan ya? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Ibu juga sehat hari ini. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Mas Nizar, ketua kelas, bisa memulai memimpin doanya. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Nizar. Selanjutnya Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Isna Nur Afizah, ya. Atia Bazatul, ya. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya, pada semangat banget nih mau pelajaran matematika pada pagi hari ini. Sebelum masuk ke materi ya, Ibu pengen kalian lihat sekeliling kalian dulu. Kalau ada sampah bisa tolong dibuang, dan Ibu pengen kalau ada jaket atau HP bisa disimpan terlebih dahulu. Ibu pengen kalian fokus ke pembelajaran kali ini ya. Ibu pengen kelasnya juga lebih nyaman. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah komposisi fungsi dan fungsi inverse. Nah, selama mempelajari materi ini, Ibu harap kalian itu dapat meningkatkan kemampuan pemahaman matematis kalian secara lebih dalam lagi. Ibu juga pengen kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata di berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Untuk masuk ke materi ini, kalian pasti waktu di kelas 10 udah pernah belajar mengenai relasi dan fungsi ya. Nah, ada yang masih ingat nggak apa itu fungsi? Ya, coba Mbak Menta, apa itu fungsi? Fungsi itu adalah jenis relasi khusus di mana setiap elemen dalam domain memiliki tempat satu elemen yang sesuai dengan domain. Ya, betul. Tepuk tangan buat Mbak Menta. Nah, ini pasti Mbak Menta udah belajar ya semalam, makanya bisa menjawab pertanyaannya dengan mudah. Teman-teman yang lain, anak-anak yang lain, jangan lupa buat belajar ya sebelum masuk ke materi, biar kalian waktu pembelajaran itu bisa mengikuti dengan baik ya. Materi komposisi fungsi. Sekarang Ibu pengen kalian buka buku paket halaman 17 ya. Di situ ada latihan soal pengantar bab. Mari kita kerjakan semua bersama. Mari kita kerjakan soalnya bersama-sama ya. Diketahui M-nya itu adalah fx ya. Kelihatan semuanya? Fx-nya adalah x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 2. Sedangkan tahap kedua itu ada gm ya, maaf. Gm itu adalah 4m tambah 2. Nah, yang ditanyakan adalah G bundaran F 4. Berapa banyak ton kertas yang dihasilkan apabila bahannya itu ada 4 ya. Sekarang kita jawab bersama-sama ya. Jawab. Sebelumnya kita cari G bundaran Fm-nya dulu untuk menemukan fungsinya. Jadi seperti ini ya, Fx. Nah, kita masukkan fungsi F ini ke dalam fungsi G-nya. Jadi kita tulis dulu fungsi G-nya itu 4. Nah, Fx-nya ini kita ubah X-nya menjadi M. Berarti X kuadrat menjadi M kuadrat dikurangi 3M dikurangi 2. Nah, ini jangan lupa ya tambah 2-nya ya, karena kebiasaan kalian sukanya kurang teliti, jadinya ini belum ditambahkan. Kita langsung kalikan saja, jadi 4M kuadrat dikurangi 12M dikurangi 8 ditambah 2. Kita sederhanakan ya. Jadi 4M kuadrat dikurangi 12M dikurangi 6. Nah, kita tinggal ubah M-nya ini ke 4 ya, karena yang ditanyakan adalah apabila bahannya ada 4 ton. Jadi G bundaran F 4 kali 4 kuadrat dikurangi 12, M-nya kita ubah ke 4 dikurangi 6. 4 kali 4 kuadrat adalah 64 dikurangi 12 kali 4 48 dikurangi 6. Nah, hasilnya 10 ya. Itu ada jawabannya, yaitu yang B ya anak-anak ya. Betul ya, 10 ton. Jadi kertas yang akan dihasilkan nanti adalah 10 ton kertas. Selanjutnya, Ibu pengen kalian buka halaman 19. Di situ ada diskusi kelompok ya. Ibu pengen kalian berkelompok dengan depannya, belakangnya. Satu kelompok ada 4 orang. Kalian bisa kerjakan, Ibu beri waktu 20 menit. Sebelumnya ada yang ingin bertanya? Silakan. Mbak Atia mau bertanya? Ya, silakan. Bagaimana menggunakan fungsi inverse untuk memodelkan suatu keadaan atau masalah? Ya, jadi fungsi inverse itu adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk
memodelkan suatu balikan dari fungsi atau hubungan. Jadi ketika kita sudah mengetahui nilai inputnya berdasarkan nilai outputnya, aplikasinya seperti apa? Ya dalam matematika keuangan kita pasti mengenal investasi ya. Misal Mbak Atia pengen punya investasi sebesar bunga tetapnya 5%. Nah di tahun depan Mbak Atia pengen punya uang 10 juta. Nah bagaimana berapa uang di tahun ini yang harus dipersiapkan untuk diinvestasikan agar tahun depan itu Mbak Atia punya 10 juta. Nah itu adalah salah satu contoh aplikasi dari fungsi inverse itu. Asik banget ya pembelajarannya ya. Nah mungkin segitu aja ya yang mau Ibu sampaikan. Jangan lupa tetap semangat buat belajar, terus banyak-banyakin baca-baca soal dan latihan-latihan soal biar kalian itu terbiasa menghitung dan terbiasa mengerjakan soal-soal matematika, karena matematika itu harus terbiasa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa selanjutnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah ya. Nah, hari ini kan kita belajar matematika ya. Nah, minggu kemarin ada yang ingat nggak kita belajar tentang apa? Tentang apa? Analisis data. Hari ini berarti kita akan belajar tentang peluang. Ada yang tahu peluang itu apa? Apa Mbak? Peluang itu sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan yang terjadi pada suatu kejadian. Nah, ya benar sekali ya. Peluang itu sebuah cara yang kita lakukan untuk mencari sebuah kemungkinan yang terjadi pada suatu kejadian. Sekarang kita akan belajar tentang peluang. Hari ini yang piket ada nggak? Tolong dihapusin. Kita belajar tentang peluang ya. Peluang itu kan ada apa? Dalam peluang kan kita akan menghitung frekuensi relatif, ruang sampel sama titik sampel. Nah, frekuensi relatif, ada yang tahu nggak itu sih frekuensi relatif itu apa? Mas Brian, ada tahu apa itu frekuensi relatif? Belum. Oke, kita belajar tentang frekuensi relatif ya. Yang di belakang tulisannya bisa dibaca? Ya, bisa ya. Jadi frekuensi relatif itu perbandingan antara banyaknya percobaan yang dilakukan dengan banyaknya kejadian yang mungkin terjadi ya. Misalkan Ibu punya contoh pada pelemparan mata uang. Kan itu kalau mata uang ada dua kemungkinan kan? Ya. Apa coba kemungkinannya? Gambar sama
angka. Pada pelemparan mata uang logam ya. Masnya yang di belakang jangan ngobrol sendiri ya, coba diperhatikan sini. Mata uang logam tadi ada dua kemungkinan, angka sama gambar ya. Nah, frekuensi relatif, misalkan kita mencari kemungkinan munculnya angka. Ini kan ada dua kemungkinan nih, dua kemungkinan. Tadi frekuensi relatif itu kan perbandingan antara banyaknya percobaan sama banyaknya kejadian yang muncul. Kejadian yang muncul, misal kita tadi apa? Angka ya. Angka ada berapa ini? Ada satu tuh. Satu. Nah, bagi perbandingan kan berarti per nih ya. Satu per, tadi dua kemungkinannya berapa? Ada dua kemungkinan ya. Jadi frekuensinya adalah 1/2 ya. Itu yang dinamakan frekuensi relatif. Coba Ibu punya contoh soal. Nah, ini ada contoh soal. Coba Mbak yang di belakang sendiri, Bapak Iki, minta tolong dijawab. Yang nomor 2, yang nomor 2. Coba diperhatikan ya yang belakang, Mas. Makasih Mbak. Nah, sekarang kita cek ya. Percobaan pelemparan mata uang logam sebanyak 120 kali, ternyata yang muncul 50 kali angka ya. Tentukan frekuensi relatif. Frekuensi relatif tadi banyaknya, ini banyaknya angka ya Mbak, dibagi banyaknya percobaan. Tadi banyaknya angka munculnya berapa? 50 kali. Banyaknya percobaan, nah berarti frekuensi relatifnya 50 per 120 atau 5 per 12. Nah, sampai situ dulu ya untuk pertemuan hari ini. Kalau untuk PR-nya bisa dibuka ke halaman 120 nomor 1 aja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ya, kemarin kan kita sudah belajar tentang bangun datar. Bangun datar itu apa aja ya? Ada yang masih ingat? Persegi. Ya, persegi, terus persegi panjang. Ya, segitiga. Terus kita hari ini akan belajar tentang bangun ruang. Coba kalian lihat di sekeliling kalian, apakah ada benda yang berbentuk bangun ruang? Ya, AC. Terus ya. Kalian pernah main Rubik? Pernah? Itu bentuknya apa? Kubus. Terus pernah lihat akuarium? Ya, itu bentuknya apa? Balok. Coba kalian perhatikan kubus yang ibu bawa ya. Kubus itu mempunyai karakteristik atau ciri, yaitu mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Rusuk itu apa sih? Rusuk itu garis lurus ini ya. Terus kemudian kubus juga mempunyai 6 sisi yang berbentuk persegi. Sisi itu yang mana? Sisi yang ini ya. Yang ini ya. Ya. Sisi itu bidang yang membatasi bangun ruang. Ya, terus ada lagi ciri, yaitu mempunyai bidang diagonal. Bidang diagonal itu garis yang menghubungkan antara dua titik yang berhadapan dalam satu bidang. Ini kayak gini ya, berarti. Terus kubus juga mempunyai diagonal ruang. Diagonal ruang itu garis yang menghubungkan antara dua titik yang berhadapan dalam satu ruang. Bangun ruang. Untuk menghitung volume kubus, rumusnya yaitu sisi pangkat 3. Kemudian untuk menghitung luas permukaan kubus, rumusnya 6 sisi pangkat 2. Sekarang ibu mau membagi kalian menjadi 2 kelompok. Nanti kalian selesaikan soal yang ibu kasih ya. Ibu kasih waktu untuk mengerjakan 5 menit cukup? Cukup. Ya. Udah selesai semua? Udah. Untuk jawaban nomor 2 berapa Mbak Menta?
Ya betul. Tangan untuk Mbak Menta. Untuk yang ketiga apa? Atia. Ya betul. Tepuk tangan untuk Mbak Atia. Ya, sekian dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Ibu tutup dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menit. Waktu. Apa nih? Oh iya. Astagfirullah. Gini kan ya? Nutupin nggak? Nanti kamu jawab yang salah ya. Nanti kayak harusnya misal 7 dikali 1000, tapi kamu jawab 7 kali 100 atau gimana ya? Spidolnya pinjam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas boleh berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, pelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kalian semua dapat memahami dengan baik. Itu kita akan Atia? Ya. Kemudian Zulfanizar? Hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan yang bukunya tadi masih pelajaran sebelumnya masih di atas meja, silakan dimasukkan kembali untuk sampah-sampah. Nah, itu yang di belakang-belakang silakan dipungut kemudian di bawah keluar ditaruh di tempat sampah. Ya. Kemudian oh iya, karena papan tulisnya masih kotor, silakan yang piket hari ini siapa? Ya, silakan tolong dihapus terlebih dahulu. Untuk pelajaran minggu kemarin kan kita mempelajari tentang perkalian perpangkatan yang seperti ini ya. Sebentar ya, perkalian perpangkatan yang misalkan 2 dikali 10 pangkat 5 atau 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5, seperti itu kan ya. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari tentang notasi ilmiah. Notasi ilmiah. Sebelum itu, kalian tahu nggak, kemarin kan kita kan udah mempelajari yang kisaran luas bumi itu 180000000 dan 000 meter persegi. Nah, di sini kan banyak banget ya angkanya ya. Nah, gunanya notasi ilmiah tuh di sini. Misal kita disederhanakan 18 dikali 0-nya ini kan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12. Maka 0-nya ini dipangkatkan 12 karena ada 12 itu. Jadi untuk disederhanakan maka menjadi 18 dikali 10 pangkat 12. Ini yang dinamakan notasi ilmiah. Nah, tapi ada syaratnya nih notasi ilmiah. Notasi ilmiah itu mempunyai syarat. Yang pertama, A itu lebih dari 1 kurang dari 10. Menurut kalian A-nya yang mana? Yang 18 atau yang 10? Yang 8? Yang 18. A-nya yang 18 sama dengan A. Menurut kalian A ini lebih dari 1 enggak? A lebih dari 1? Lebih dari 1 ataukah kemudian kurang dari 10 atau enggak? Lebih dari 10. Maka dari itu kita
ubah A-nya ini menjadi lebih dari 1 kurang dari 10. 18 dikali 10 pangkat 12. Ubah menjadi kurang dari 10 berarti 18. Coba dibagi, pertama bagi 10 dulu. Jadi 1,8. 1,8 lebih dari 1? Lebih, kemudian kurang dari 10? Betul. Berarti ini sudah memenuhi persyaratan menjadi A. 1,8 dikali. Lah, ini kan maju 1 ya. Ditambahin nolnya 1 ini kan dibagi 0,1, maka dikalikan lagi 10. Seperti ini. Kan 12 dikali 10 lagi. Jadi 1,8 dikali 10 pangkat tambah 1, 13 seperti itu. Tapi ini kan untuk angka-angka besar. Coba kita menghitung lagi menggunakan angka-angka yang kecil. Coba kalau misalkan 3 kali 10 pangkat 3. Ini berarti bisa, kalau kita jabarkan lagi, berarti 3 dikali 10 kali 10 kali 10. 3 dikali 10 kali 10 kali 10 berapa? 1000. Berarti 3 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 3 kali 1000 sama dengan berapa? 3000. Coba kalau ada 7 dikali 10 pangkat 3. Coba Mbak Atia. Berarti gimana caranya? 7 10 kali 10 sama dengan 7 kali 1000, betul. Sama dengan 7000. Nah, seperti itu. Coba tepuk tangan dulu untuk Mbak Atia. Nah, untuk Mbak Atia saya kasih nilai tambahan ya. Atia. Oke. Coba untuk contoh berikutnya, kalau misalkan ada 5 dikali 10 pangkat negatif 2. Ini caranya berarti kan 5 dikali 10 pangkat negatif 2, berarti kan ada 2 angka di belakang koma kayak gini. Berarti 0 kali 01, karena ini kan 2, ini 2 itu negatif berarti kan koma. 0, 2 angka di belakang koma, ada 0 dan 1. 5 dikali 0,01, jadi 0,05. Nah, seperti itu caranya. Untuk selanjutnya, saya ada tugas di halaman, coba buka halaman 50 bukunya. Nah, di situ kan ada tugas yang latihan 2. Ada soal 1 AB 2 CD. Kalian kerjakan yang nomor 1A dan 2 C sama D. Paham? Nah, kalau belum selesai, kalau hari ini masih belum selesai mengerjakan, silakan kerjakan di rumah sebagai PR. Dan untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai pola bilangan dan deret. Untuk hari ini kita selesai dulu. Sekian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Oh iya. Siapa sih? Oh, ya. Kira. Yang maju deh. Oh, sih Bapak. Ada apa? Pri masangnya. Terus kita antar nandingnya. Tes. Deneng ora krungu. Menora sepaneng bro. Panteng mbahmu. Kepriwe kae? Tolong lah ya.
cing cing. Wis dirup kerung sih? Walah pantes. Berarti kini nutupi ke papan tulis. Ngana berarti ini. Si temen. Hah? Oh wis, Bob. Oh wis. Hah? Ora keton dene ya? Sul, dibantoni sih. Wis kok gue. Nah terus endi gambare? Wis terus. Priwe gede masang mas. Ceng-ceng rono gambare, Cuk. Ah, jangket mau sih. Terus ke priwe kae? Gue jadi turun ya. Ah, jadi turun. Wis mau. Nah, aku ingin nyelik nak. Fokus tuh. Nah, terus ngomong apa? Nyelik nang, bisa nyelik nang. Pas jelas, apa zoom. Kemas-masan ya, Bu. Ketan ora sih? Ketan ora, Cok? Hah? Aja nyobae wong ben mlebu. Wis aku baik. Ra ketan, Bok. Mereng. Wis lah ya, bodo amat. Selanjutnya Aduh. Hah? ini Ki. Masa sih? Ya miring. Segini balah ya. Ini ngapus disit nih. Hah? Kah? Kita hapus disit. Salam disit apa dihapus disit sih? Oh, salam disit. Langsung dihapus. Oh. Ya. Hah? Wis, Bob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita di sini sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Tolong seorang memimpin doa. Ya, Silvanizar memimpin doa. Doa mulai. Selesai. Ya. Siapa yang tidak hadir? Silvanizar ada. Hadir. Dia Madam. Hadir. Filamenta. Diva. Oh ya udah hadir semua ya. Oke, sebelumnya kita akan lanjut ke materi, yaitu adalah bunga. Saya akan menghapus dulu
papan tulisnya. Persis kabeh. Ndi? Spidol sih nanti ya. Ya, bunga itu memiliki 3 macam. Yang pertama, bunga tunggal, majemuk, sama anuitas. Ya, oke, Mas Nizar, coba sebutin apa itu bunga. Belum tahu, Pak. Oh ya, jadi bunga itu ketika kita menabung, kita itu mendapat sebuah tambahan modal yang lebih dari uang tabungan. Kita lanjut untuk materi bunga. Nah, bunga atau bank invest merupakan pertambahan nilai pada jumlah modal yang diberikan kepada para nasabahnya. Bunga ditentukan oleh presentasi modal nasabahnya. Ya, bunga juga bukan diberikan untuk seorang penabung saja, diberikan kepada yang meminjam kepada bank tersebut. Bank invest juga memiliki 2 jenis, yaitu adalah tunggal dan majemuk. Apa sih perbedaannya? Simak kelanjutannya. Ya, kita akan ke materi bunga tunggal. Sebelumnya, apabila ada yang mengantuk, harap cuci muka terlebih dahulu. Dan apabila ada yang masih tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan, mohon diperhatikan. Juga yang masih berserakan bukunya selain buku materi pada pelajaran kali ini, harap dimasukkan terlebih dahulu. Ya, lanjut ke materi bunga tunggal. Ya, bunga tunggal adalah bunga yang ditentukan besaran modal awal, sehingga bunga yang diberikan hanya satu jenis atau tetap pada periode awal hingga berakhirnya periode tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan modal, jumlah uang yang disetorkan pada awal periode dan merupakan jumlah yang dibungakan. Modal awal merupakan modal pada periode awal sebelumnya nanti dibungakan. Terus modal akhir, hasil akhir yang telah dibungakan, dan suku bunga besaran bunga yang berbentuk persentase pada setiap tahunnya. Jadi modal awal dengan modal akhir itu beda. Kalau modal awal itu pada periode awal sebelum nantinya dibungakan, sedangkan modal akhir bunga yang berbentuk persentase pada tiap satuan waktu. Lanjut ke materi berikutnya. Nah, kita lanjut ke rumus bunga tunggal.
Jadi rumus bunga tunggal adalah apabila modal awal sebesar MO dan mendapatkan bunga tunggal sebanyak B dalam bentuk persentase setiap bulannya, sehingga setelah sebanyak N bulan besaran modal akhir MN menjadi MN sama dengan MO kurung buka 1 plus N kali B. Ini adalah rumus bunga tunggal. Kalau misalnya kurang paham, tolong dicatat ini ya. Lanjut ke materi berikutnya. Nah, ini contoh soal bunga tunggal. Kan di sini udah diberikan contoh soalnya ya. Sekarang coba kita ganti angkanya. Kan di sini 1.500, kita ganti menjadi 700.000. 1.500.000 kita ganti dengan 700.000. Nah, diganti cuma rupiahnya saja. Coba ada yang bisa ngerjain? Tolong Mas Brian, bisa? Tidak. Mas Zulfa bisa? Nggak bisa? Ya, jadi ini kan udah ada rumusnya tertera di situ. Nah, yang diganti cuma 1.500-nya, berarti di sini 700.000 pakai rumus yang tadi 1 plus 6x. Ya udah, cukup sekian ya materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Cepat teman ya. Hah? Kok? Anjirnya ngurungnya ampun nih, jelasnya kok priwe jatuh kok. Kalau orang bilang waktu sih. Terus orang apa ya? Tapi Orang ngomong kok. ya kan ngomong dalam waktu. Orang masih itu ngomong aja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi ke kelas matematika. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Mas Noval, pimpin doa. Ya. Untuk yang piket, mohon bisa dihapus, minta tolong dihapuskan papan tulisnya, Mas Noval. Bos, iya. Terima kasih untuk Mas Novel. Nah, sebelum itu di sini saya mau mengecek kehadiran untuk Mbak Nabilah, Mbak Lutfi,
Mas Adam, Mbak Tifa, ya hadir semua ya. Nah, di sini kan kita mau masuki sub bab baru. Nah, di sini kita akan masuki bab baru yaitu aljabar. Nah, gimana sih aljabar itu? Nah, kita langsung aja ya. Kita permisalan. Di sini ada bola. Nah, jadi di sini kan 3 bola. Jadi bola ditambah bola ditambah bola. Nah, kalau di aljabar itu kita tinggal hilangkan yang kata akhirnya seperti ini. Jadi tinggal P aja dan P. Terus jadi ini hasilnya adalah 3P. Jadi hasilnya 3 bola. Contoh lagi, yang enaknya mungkin bola lagi tapi nah kotak. Jadi bola sama kotak 1. Jadi bola ditambah bola ditambah kotak. Jadi tinggal dihapus yang kata akhirnya. Jadi K, B sama B. Nah, terus gimana hasilnya? Hasilnya adalah 2B ditambah. Nah, seperti itu. Jadi aljabar adalah bilangan yang terdapat variabel dan konstanta. Nah, kita langsung masuk ke bilangan aljabarnya. Contoh bilangan aljabar. Contohnya 3x ditambah 2. Nah, ini di aljabar itu terdapat variabel, konstanta, dan koefisien. Nah, yang pertama ini min 3 itu sebagai apa? Min 3 itu sebagai koefisien. Langsung x kayak apa? Variabel. Terus 2 sebagai konstanta. Nah, siapa sih yang tahu variabel itu apa pengertiannya? Mbak Tifa? Ya, variabel itu lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui dengan jelas. Ya, betul. Terus yang tahu konstanta siapa lagi? Saya, Pak. Oh, ini Mbak Tifa. Konstanta itu suatu bentuk aljabar yang memiliki variabel koefisien. Ya. Betul. Terus yang selanjutnya tinggal koefisien. Saya, Pak. Iya. Koefisien itu faktor konstanta dari suatu variabel. Iya, betul. Jadi bilangan aljabar itu terdiri dari variabel, konstanta, dan koefisien. Nah, selanjutnya suku. Kita masuk ke suku, pengertian suku aljabar. Bilangan suku aljabar. Bilangan suku aljabar. Nah, sini ada yang tahu pengertian suku? Saya, Pak. Ya, Mbak. Suku itu variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Ya, betul. Nah, di sini itu ada suku tunggal. Yaitu biasanya terdiri dari satu suku. Contohnya itu 2A. Ada yang bisa lagi? 9, 2C, 10A, dan 11B. Nah, itu suku tunggal. Terus selanjutnya suku banyak 2. Nah, contohnya itu kayak tadi ini termasuk suku banyak 2 karena dibagi dari jumlah. Jadi ini suku satunya, ini suku keduanya. Jadi contohnya seperti 3 min 3x plus
Nah, terus di sini ada soal. Nah, ada soal. Nanti dikerjakan berkelompok. Yang pertama itu 3 soal. 17A ditambah 9 ditambah 8A. Terus 18B ditambah 9 plus B. Terus yang ketiga 2Y kuadrat plus 4X kuadrat AB plus 4Y kuadrat plus 8X kuadrat. Nah, di sini ada 3 kelompok. Nanti dari kelompok tersebut menyimpulkan di mana variabelnya, mana konstantanya, dan mana yang koefisien. Nah, di bangku sebelah kanan masuk ke kelompok 1 dan bangku yang sebelah kiri masuk yang kelompok 2. Nah, itu bisa dikerjakan buat rumah, buat kerja kelompok di rumah. Jadi Bapak cukupkan pelajaran pada hari ini. Nah, nanti kita pertemuan ke depan membahas tentang soal ini. Nah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, kabel HP kan anak saya nih. Yang ketuaan mati kok. Ini bidon. Hah? Gak usah lah. Suruh. Yo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sudah berdoa? Tadi udah. Yaudah, kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Sini ada yang tahu materi selanjutnya itu apa? Ya, kita akan mempelajari trigonometri. Ya, sebelumnya pasti kalian sudah pernah mendapatkan materi terkait Pitagoras di waktu SMP, benar? Ya, ada yang tahu nggak Pitagoras itu apa? Ya, monggo, apa Mbak? Pitagoras itu rumus yang terdapat dalam bagian geometri. Ya, jadi Pitagoras itu digunakan untuk mencari nilai salah satu besaran garis dari salah satu segitiga. Terus ada yang tahu rumus-rumus dari Pitagoras? Ya, Mas, tahu nggak rumus Pitagoras? Belum, Pak. Kemarin pas SMP tidur apa gimana? Lupa. Ya, jadi rumus Pitagoras itu ada C kuadrat sama dengan A plus B. Ini tahu kan, pernah lihat rumus kayak gini?
waktu SMP. Ya, jadi untuk memasuki materi trigonometri kita harus paham terlebih dahulu terkait Pythagoras. Selanjutnya kita akan masuk ke trigonometri. Apa sih gunanya trigonometri itu? Ada yang tahu? Nggak ada ya? Ya, jadi trigonometri itu bisa digunakan untuk mencari tinggi tiang bendera itu tanpa perlu mengukur. Terus untuk mencari jarak antara bintang-bintang itu berapa tanpa kita perlu keluar angkasa. Paham? Ya, dalam trigonometri terdapat dasar, yaitu dasar perbandingan trigonometri ada 3. Yang pertama sin, cos, tan. Sin, cos, tan. Sin yaitu perbandingan antara sisi depan dan miring. Ya, kurang bawah. Sedangkan cos yaitu sisi samping dan miring. Kalau tan yaitu depan samping. Jadi untuk menentukan tinggi tembok ini itu kita tidak perlu mengukurnya, cukup kita menggunakan perbandingan ini dan mengetahui sudut elevansi. Yuk kita praktek. Duh, Mas Zulfa sini Mas. Ini hadap sini. Ya, semisal Mas Zulfa ini berdiri di sini, Mas Zulfa itu bisa mengukur tinggi ini berapa tanpa perlu mengukur, cukup mengetahui jarak Mas Zulfa ke sini kira-kira berapa Mas? 2 meter. 2 meter. Ketika Mas Zulfa mendengar bahasa Indonesianya apa ya? Ya, menghadap ke atas, itu disebut sudut elevansi. Sedangkan kalau menghadap ke bawah disebut apa? Ada yang tahu? Ya, kalau di istilah matematik itu dinamakan sudut depresi. Bukan mental health. Jadi kira-kira ini kan udah diketahui jarak antara tembok dan Mas Zulfa berapa tadi Mas? 2 meter. 2 meter. Ya, boleh duduk Mbak. 2 meter ya. Terus didapati sudut elevansi kira-kira itu 45. Jadi untuk menentukan tinggi ini kita hanya perlu mengambil rumus perbandingan di sini. Kira-kira yang cocok itu yang mana dari ketiga ini? Ya, yang tan. Kelamaan. Yang tan ya, nanti kita bisa dapatkan tan 45 sama dengan apa di situ? Depan miring, depan samping. Depan samping. Depannya berapa? Depannya Belum diketahui. Depan X ya, kita misal X. Sampingnya 2. Terus nilai dari tan 5 tan 45 berapa? 1. Jadi X bisa kita ketahui yaitu 1 kali 2 sama dengan berapa? 2 meter. Terus tadi tinggi Mas Zulfa berapa?
163. Berarti tinggi tembok sama dengan tinggi Mas Zulfa ditambah tinggi ini, tinggi X. Tinggi Mas Zulfa tadi berapa? 165 tambah 2 200 berarti ya, jadi 365. Paham sampai sini? Paham ya? Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepet banget waktu ini. Di mana nih? Bisa aku aja nggak apa-apa nggak sih? Ding 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 ding. Geser nggak sih itunya? Biar kecil, agak kesini bisa nggak? Emang nggak apa-apa kali segitu. Udah nggak apa-apa lah formalitas ini. belum mas, belum, bentar. 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 Ini biar gede gimana? Biar gede gimana? Mas? Oh udah ya? Udah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk nggak? Masuk semua. Langsung saja ya. Kemarin kita sudah membahas materi pusat lingkaran dan keliling lingkaran ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas garis singgung lingkaran. Ada yang udah pernah denger nggak? Belum kan? Nah,
Apa sih itu garis singgung lingkaran? Garis singgung lingkaran itu garis yang memotong lingkaran hanya pada satu titik. Jadi terdapat garis yang memotong satu titik di lingkaran tersebut. Sebelum, kan ini nggak ada bayangan, kalian pasti bingung karena nggak ada gambar juga. Di sini saya akan kasih permasalahan untuk menemukan sifat-sifat garis singgung lingkaran. Nah, bisa kalian simak permasalahannya. Terdapat seorang navigator pada kapal laut yang mendapat tugas untuk menghitung jarak pelabuhan yang berada pada cakrawala. Bagaimana sih cara si navigator tersebut menemukan jarak kapal dengan pelabuhan yang nampak pada cakrawala? Kita buat sketsanya terlebih dahulu. Nah, untuk yang titik B itu atau yang warna merah itu di mana pelabuhan itu berada. Untuk titik yang warna biru itu si navigator berada. Jadi si navigator akan menghitung jarak dirinya dengan pelabuhan tersebut. Selanjutnya saya ada pertanyaan. Berapa besar sudut yang dihasilkan oleh garis singgung dan jari-jari lingkaran pada titik singgung B? Ada yang bisa saya bantu? Ada yang mau bantu saya enggak? Ya, Mbak, maju. Nah, tadi kan titik B itu di pelabuhannya berada. Nah, kita gambarkan titik B itu yang ini. Ya, Mbak? Iya. Terus kita akan kita akan menarik garis dari si navigator berada. Coba Mbak tarik garis dari situ. Nah, dari sini kita sudah menemukan garis singgung lingkaran yang berada pada titik singgung B. Tadi kan pertanyaannya berapa besar sudut singgung yang dihasilkan oleh garis singgung dengan jari-jari lingkaran. Coba Mbak, jari-jari lingkarannya gimana? Ke atasin. Nah, dari sini berapa besar sudutnya Mbak? 90. Nah, terus untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana jika terdapat garis singgung atau garis singgung yang menyinggung di titik yang berbeda? Mbak, semisal ada titik singgung yang berbeda, coba ditaruh di sini, coba Mbak. Coba Mbak ditarik jari-jarinya dari situ ke sini. Berapa Mbak besarnya? 90. Nah, jadi dapat disimpulkan untuk sifat-sifat garis singgung lingkaran yang pertama apa Mbak? Garis singgung tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Nah, jadi sifat yang pertama itu garis singgung itu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya itu di sebuah titik pada lingkaran, gambarkan garis yang tidak membentuk sudut siku-siku dengan jari-jari lingkaran. Nah, garis tersebut memotong di beberapa titik. Coba Mbak buat garis singgung yang sudutnya itu bukan 90 derajat. Itu besar sudutnya berapa Mbak? 30 derajat. Berarti bukan 90 derajat ya, atau tidak tegak lurus dengan tegak lurus tapi tidak 90 derajat kan. Nah, dari sini memotong berapa titik? 2. Nah, apakah ini bisa disebut garis singgung? Bukan, Kenapa Mbak bukan? karena garis singgung hanya memotong pada satu titik. Nah. Berarti itu garis apa, Bu? Nah, sebenarnya kan kalau garis singgung memotong di satu titik.
Sedangkan ini di 2 titik ya. Pertanyaannya apa sih itu garis apa? Kalau yang memotong di 2 titik itu disebut garis sekan. Nah, ingat-ingat garis sekan itu berada di 2 titik. Memotong lingkaran di 2 titik. Kalau di 1 titik itu disebut garis sekan. Garis yang memotong di 2 titik ini, garis ini. Jadi sudutnya itu tidak 90 derajat. Jadi seperti ini. Kalau ini disebut garis singgung karena memotong di titik singgung B dan membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Paham? Nah, terus pertanyaan selanjutnya. Sebelum ke pertanyaan itu, jadi sifat-sifat garis singgung itu ada 2 ya. Tadi yang pertama, coba Mbak dibacakan saja. Garis singgung lingkaran tegak lurus dengan jari-jari titik singgung, dan garis singgung lingkaran hanya memotong lingkaran pada 1 titik. Nah, jadi sifat-sifat garis singgung lingkaran itu ada 2. Yang pertama itu garis singgung tersebut memotong tegak lurus dengan jari-jari lingkaran atau membentuk sudut siku-siku. Besar sudut siku-siku berapa, Mas? 90. Nah, 90 derajat. Jadi mau titik singgungnya di sini itu tetap akan membentuk 90 derajat. Untuk sifat yang kedua yaitu kan tadi garis singgung lingkaran hanya memotong lingkaran pada 1 titik. Nah, jadi hanya di sini. Ini yang dinamakan garis singgung. Jika di sini itu bukan garis singgung tapi garis sekan. Jadi ada 2 ya, Mbak. Bisa dibedakan. Gasling itu singkatan garis singgung lingkaran. Biar nggak kepanjangan, jadi saya singkat. Maksud Mas? Iya. Udah Bil. Nah, untuk pertanyaan terakhir itu kan bagaimana cara navigator tersebut menemukan jarak kapal dengan pelabuhan yang nampak dari cakrawala, yang dimana jari-jari bumi jarak navigator ke permukaan air sudah diketahui. Jadi si navigator mau mencari jarak ya. Tadi kan kayak seperti ini sketsanya. Yang ini ya sketsnya. Mungkin karena waktunya tidak cukup, jadi tugas ini kalian bisa diskusikan ya. Saya bagi kelompok. Untuk 3 orang sebelah sini kelompok 1, selanjutnya 3 orang ke sini kelompok 2, 3 orang selanjutnya kelompok 3, sampai terakhir sampai habis itu terbagi kelompok. Jadi satu kelompok 3 orang untuk membahas untuk mencari penyelesaian permasalahan ini. Jadi pertemuan selanjutnya akan saya tanyakan dan saya akan nilai, dan setiap perwakilan kelompok harus mempresentasikannya. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Hari ini berangkat semua ya? Nggak ada yang izin?
Oke, Ibu minta tolong untuk ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu sebelum kita belajar bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Mas. Oke, kita akan belajar sebelumnya minggu kemarin kita sudah belajar atau sudah memahami masalah eksponen. Eksponen. Ada yang masih ingat eksponen itu apa? Ya Mbak? Ya, eksponen itu bilangan berpangkat. Misalkan ada 2 pangkat 4. Eksponennya yang mana? 4 sebagai eksponen. Kemudian yang 2 itu menjadi basis. Oke. Basis. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai logaritma. Logaritma itu masih bersinambungan dengan eksponen, di mana kalau di eksponen itu di sini sebagai eksponen atau pangkat, sedangkan yang di bawah itu sebagai basis. Tapi kalau logaritma itu misalkan 2 log 8. Nah, ini yang di atas ini berfungsi sebagai basis. Oke, misalnya di sini kan hasilnya ya. Nah, nanti hasil dari 2 log 8 itu sebagai eksponen. Eksponen atau pangkat. Nah, misalkan ini kan ada 2 log 8. Kita cari, ini kan basisnya 2, berarti kita sudah mempunyai kata kunci. Kata kuncinya itu ada 2. Berarti kita masukkan angka 2 di sini. Kemudian kita cari 2 pangkat berapa agar hasilnya itu 8. Misalkan kita pangkatkan 1 kali, berarti kalau 2 pangkat 1 berarti hasilnya berapa? 2. Kalau 2 pangkat 2 hasilnya berapa? 4. Kalau 2 pangkat 3 hasilnya berapa? 8. Berarti 2 log 8 itu hasilnya berapa? 3, ya betul. Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan katalog atau matematika tanggal logaritma. Caranya sama seperti yang ditulis di papan tulis di sini, cuma bedanya kalau di sini kita memasang angka-angkanya dari basis yang ada. Coba Mbak Dita maju ke depan. Coba Mbak cari eksponen dari 2 log 32. 2 log 32. Oke, kita kerjakan bersama-sama ya. Nah, Mbak Dita, Ibu mau tanya, kan ini kan ada 2 log 32. Berarti basisnya itu berapa? 2. Oke, 2. Coba Mbak. Kita menggunakan angka 2, berarti kita mencari 2 kali berapa agar hasilnya? 32. Oke. Oke, 2 pangkat 1 sudah memenuhi? Belum. Tambah lagi. Sudah memenuhi belum? Belum. Oke, tambah lagi Mbak. Sudah memenuhi? Belum. Tambah lagi Mbak. Coba. Sudah memenuhi apa belum? Belum. Tambah lagi Mbak. Coba Mbak 1 Mbak. Oke, sudah memenuhi Mbak? Sudah. Berarti 2 log 32 itu hasilnya berapa? 5. Oke, terima kasih Mbak Dita. Boleh duduk lagi. Oh ya, selanjutnya Ibu tunjuk 1 anak lagi. Coba Mbak Nabila maju ke depan.
Hapus dulu, Mbak. Oke, coba carikan 3 log 27. Basisnya berapa, Mbak? Oke, basisnya 3. Coba, Mbak. 3 pangkat berapa agar hasilnya itu 27? Oke. Oke, coba Mbak kita hitung. 3 kali 3 berapa? 9 kali 3? 27. Berarti 3 log 27 itu hasilnya? 3. Oke, betul. Silakan Mbak Nabila duduk lagi. Terima kasih ya, Mbak. Oke, sampai sini paham semua ya? Ada yang tanyakan? Belum. Oke, Ibu kasih tugas ya untuk dikerjakan di rumah. Ya, nanti kalian kerjakan di rumah, kalian cari hasilnya itu berapa dari eksponennya, terus nanti dikumpulkan minggu depan, oke? Jadi kesimpulannya, logaritma itu suatu bentuk invers atau kebalikan dari perpangkatan eksponen untuk menentukan berapa jumlah pangkat dari bilangan pokok itu sendiri. Oke? Paham ya? Oke, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa tugasnya dikerjain, minggu depan dikumpulkan. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kepencet, Aimin. Kepencet. Spidolnya dia. Baby. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum tanya nih, ada yang nggak masuk? Alhamdulillah, sehat semua ya berarti ya. Hari ini udah siapkan ya? Ya siap. Sebelumnya siapa yang piket hari ini? Ya, mau minta tolong dihapuskan. Mbak Diva. Ya, langsung aja ya. Kemarin kita bahas tentang apa nih? Ada yang tahu nggak? Udah pada lupa ya? Udah pada lupa ya. Ya udah. Nah, kemarin tuh kita bahas tentang hubungan antar sudut. Terus kita juga nyinggung dikit tuh tentang kesebangunan. Nah, ada yang ingat nggak kesebangunan itu
punya dua konsep berapa dan apa aja? Ya kan Mbak Diva apa? Ya, terus yang satunya siapa? Oh ya, Mbak Isna silahkan. Oke, tangan dulu dong buat Mbak Isna sama Mbak Diva. Hari ini kita belajar tentang kesebangunan. Lah, kita kan kemarin udah tahu tuh konsep dari kesebangunan apa. Terus juga kita juga udah latihan soal kan dikit-dikit tentang kesebangunan. Lah ibu itu pengen tahu kalian tuh masih ingat apa enggak. Jadi ibu kasih kalian latihan soal ya. Bentar. Nah, dari konsep kesebangunan, ibu pengen tahu nih kalian itu nyari ya semua yang sudut ini itu berapa hasilnya, terus sama nyari yang panjang dari sisi AB. Siapa yang mau maju? Ntar ibu kasih nilai loh. Ya, Mbak Isna silakan maju. Ya, coba kita koreksi bareng-bareng ya. Untuk ini sudut yang pertama, segitiga pertama, ini kita kan tahu ya bahwa sudut, semua jumlah sudut segitiga itu berapa? Yang benar kurang tepat ya, yang benar 180. Nah, tadi kan kita yang diketahui sudut ACB yaitu 30. Lah, karena ini sama sisi, berarti tinggal lebihannya berarti 180 dikurangi 30, hasilnya 150, kemudian dibagi 2. Berarti sama-sama 75. Betul ya yang ini? Kita coba yang ini. Kayaknya tadi ibu ini salah ya. Jadi harusnya yang benar gini. Ini sama kaki ya. Jadi ini benar 8. Ini jadi 4. Ini 8. Tadi kan 8 ya. Tadi ada kesalahan dikit ya, mohon maaf. Yang ini coba, tadi kan kita yang diketahuin yang ini ya 75. Nah, karena kita tahu ini 75, lah ini kan sama kaki, berarti otomatis yang ini juga 75. Nah, kita jumlahkan hasilnya jadi 150. Lah, karena udah 150 berarti lebihannya 30. Berarti bener ya, semua bener. Terus kita disuruh nyari AB. Nah, AB itu dari sini ya, jadi ini kan sama nih, ini banding ini kan hasilnya 3/4. Lah ini udah 4, berarti ini kurang berapa? 3. Nah ini coba kayak gini, ya bener ya, berarti ini kesimpulannya apa? Bahwa kedua bangun itu nah pintar, tepuk dulu buat Mbak Isna. Oke, karena buat kalian tambah paham ya, ibu ingin kalian berkelompok, terus tentukan ketuanya. Habis itu ini dikerjain ya. Mau berapa waktunya nih? 30 menit? Cukup ya. Oke, coba dikerjain dulu. Oke, ibu kira waktunya udah selesai.
Ada yang mau presentasi? Nggak apa-apa kalau nggak mau maju. Yang penting berdiri di tempat duduknya. Ya Mbak Diva, dari kelompoknya ada siapa aja? Mbak Diva, Mbak Isna, Mbak Baiki, sama Mbak Dita. Ya, monggo. Konsep yang digunakan itu pakai konsep kesebangunan, di mana sudut dan selain itu yaitu sudut BCA dan ECD, Ya. sudut ABC dan CED, sama sudut BAC dan CDE. Untuk sisi yang bersesuaian itu ada sisi AB dan BE, sisi BC dan CE, sama sisi AC dan CD. Terakhir buat rumus yang dipakai itu tinggi mata pengamat dibagi tinggi papan ring basket sama dengan jarak cermin ke pengamat dibagi jarak cermin ke ring basket. Oke, yang tadi memperhatiin betul apa enggak? Sama? Sama. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mbak Diva. Oke, untuk yang nomor 2. Udah belum? Belum ya? Kan ini observasi ya, lama ya. Jadinya susah kan ya. Terus ini sekarang waktunya udah mau selesai. Dari pelajaran, jam pelajarannya udah mau selesai. Berarti ini buat PR ya. Tapi harus dikerjain, harus aktif semua. Yang nggak aktif entar ketuanya bilang ke ibu ya. Nanti kita deal-dealan. Oke? Ya udah ya, itu aja. Terus ibu minta maaf juga nih kalau banyak kesalahan pada pertemuan hari ini. Udah ya, cukup sekian aja ya. Kalian udah lapar mau main istirahat? Iya. Ya udah ya, ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ngene sopan. Kayak udah ngene yang tahu. Polisi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita udah belajar bersama-sama tentang SPLTV, yaitu apa? Sistem persamaan linear 3 variabel. Kita udah belajar bersama-sama tentang materi ini. Kemudian juga kita sudah mengerjakan soal ya tentang di kehidupan sehari-hari mengenai SPLTV. Sebenarnya dulu pas SMP kalian juga sudah belajar tentang SPLTV. Sebenarnya hampir sama, cuma yang membedakannya itu apa? Jumlah variabelnya. Jadi SPLTV ini adalah sistem persamaan di mana terdiri dari persamaan-persamaan linear yang memiliki 3 variabel. Oke, dari penyelesaian yang tadi kita bahas, apa sih manfaatnya? Ada yang tahu? Ya, betul. Jadi manfaat dari belajar SPLTV ini kita bisa tahu mengenai harga suatu barang yang kita cari ya. Nah, selanjutnya Ibu mau memberikan satu soal. Cukup satu soal ya? Cukup. Satu soal kalian kerjakan individu ya. Kalian kerjakan masing-masing. Jangan saling menyontek ya. Nih, kalian kerjakan masing-masing. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Cukup. Silakan dikerjakan. Udah selesai?
Udah selesai? Belum? Udah? Udah. Sini kumpulkan ke ibu. Ya baik, ini kita akan bahas nggak sekarang ya. Jadi kita bahas soal ini di minggu berikutnya sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Ada yang tahu materi selanjutnya itu apa? Ya, tentang apa spesifiknya? Ya, tentang SPTLDV, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ya, minggu depan kita akan belajar tentang itu. Sebelumnya pelajaran matematika ini kan berkelanjutan ya. Harus sering belajar, harus sering mengulang kembali materi agar apa? Agar kalian belajar di sini udah paham-paham tapi sampai rumah hilang lagi ya materinya. Jadi ibu kasih tugas ke kalian PR untuk dikerjakan di rumah. Coba kalian buka buku halaman 21. Sudah? Kalian kerjakan nomor 1A, 1B, dan 2A. Cukup 3 soal aja ya. Apa mau nambah? Cukup, udah. Oke. Selanjutnya sampai sini apakah ada yang ditanyakan terkait materi SPLTV? Udah paham ya? Paham. Oke, jadi jangan lupa PR-nya dikerjakan. Kemudian jangan lupa belajar, harus tetap semangat ya. Sebelum ibu tutup, ibu ada pantun nih, mau denger nggak? Boleh. Ya, setelah 10 adalah 11. Dikurangi 9 jadinya 2. Jangan mengeluh, janganlah malas. Banyak belajar biar tak kecewa. Jadi harus belajar terus ya. Ya, baik. Udah nggak ada ditanyakan lagi nih? Oke, sebelumnya buku kalian masukkan ke dalam tas masing-masing. Udah. Sampah jangan lupa diambil, nanti dibuang ke tempat sampah ya. Mungkin cukup sekian dari materi kali ini tentang SPLTV. Semoga kalian paham dan semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang ditanyakan bisa ke ibu, ataupun kalau canggung bisa ditanyakan ke teman-teman kalian. Cukup sekian, apabila ada banyak kata yang kurang berkenan atau salah dalam pengucapan, mohon maaf. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.